Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Husnul Khotimah dari Pendidikan Kimia semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum termodinamika 2. Hukum termodinamika 2 membahas mengenai pembatasan perubahan energi yang dapat berlangsung dan tidak dapat berlangsung. Proses termodinamika yang berlangsung adalah irreversible atau proses yang berlangsung secara spontan pada satu arah, tetapi tidak pada arah sebaliknya. Ada juga proses reversible atau proses bolak-balik. Contohnya adalah proses yang terjadi pada dua benda dengan suhu yang selisihnya sedikit. Hukum termodinamika 2 yang membahas mengenai aliran kalor. Saat ingin menaikkan temperatur atau suhu benda, kamu bisa menambahkan benda kedua. Kemudian, menempelkannya ke benda pertama, temperaturnya lebih tinggi. Misalnya, saat kamu ingin mendidihkan air, nantinya bisa menambahkan api untuk membuat suhu air bertambah. Jadi, kalor akan mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Lalu, bagaimana jika kamu ingin menurunkan suhu pada suatu benda? Jika benda bersuhu tinggi berubah menjadi lebih rendah, maka kalor pada benda tersebut bakal keluar dari benda. Contohnya, saat kamu ingin mendinginkan sendok yang panas, kemudian bisa menaruhnya di lantai yang dingin. Artinya, kalor dari sendok yang panas akan mengalir ke lantai dengan suhu yang jauh lebih rendah. Kalor mengalir secara spontan dari benda temperatur lebih tinggi ke benda bertemperatur lebih rendah. Tetapi tidak sebaliknya, kecuali pada kedua benda tersebut dilakukan pemaksaan dengan usaha luar. Rudolf Clausius menyatakan sebuah rumus Clausius mengenai hukum termodinamika 2, yaitu kalor akan mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke bersuhu rendah, lalu tidak mengalir spontan ke arah sebaliknya. Contoh penerapan hukum termodinamika 2, mesin Carnot. Menurut hukum termodinamika 2 dan aplikasinya, tidak ada mesin kalor yang bekerja dengan efisiensi 100%. Pertanyaannya, berapa efisiensi maksimal yang diberikan oleh mesin jika dua reservoir panas memiliki suhu yang berbeda? Ilmuwan bernama Sadi Carfot membuat sebuah hipotesis mesin kalor ideal dan menjawab pertanyaan tersebut. Mesin tersebut memiliki efisiensi maksimal yang sesuai dengan hukum termodinamika 2. Siklus pada mesin tersebut disebut dengan Carnot. Perpindahan panas yang terjadi pada mesin Carnot tidak boleh memiliki perbedaan suhu yang cukup besar. Saat mesin tersebut mengambil sebuah panas dari reservoir panas pada suhu T1, maka bahan yang bekerja di dalam mesin juga harus ada pada suhu T1. Sehingga pada mesin yang menggunakan siklus Carnot ini, proses yang bekerja adalah dua proses isotermal, reversible, dan dua proses adiabatik. Siklus Carnot merupakan dasar pembuatan mesin yang ideal yang disebut dengan mesin Carnot. Untuk menghitung efisiensi mesin Carnot, kamu bisa menggunakan rumus hukum termodinamika 2 yang ada di bawah ini. Kp sama dengan Q2 dibagi W sama dengan Q2 dibagi Q1 min Q2 sama dengan T2 dibagi T1 min T2. Di mana P adalah efisiensi mesin, W adalah usaha, Q1 adalah kalor yang diserap dari reservoir tinggi, Q2 adalah kalor yang
dilepas dari reservoir rendah, T1 adalah suhu reservoir tinggi, dan T2 adalah suhu reservoir rendah. Mesin pendingin. Nah, ini gambar mesin pendinginnya. Mesin pendingin atau refrigerator adalah mesin yang dipaksa mengalir dari benda dingin ke benda panas dengan melakukan usaha pada sistem. Contohnya adalah kulkas dan AC. Koefisien daya guna merupakan ukuran penampilan dari mesin pendingin yang diberi lambang Kp, di mana rumusnya adalah ada yang di bawah ini, bisa dilihat Pi sama dengan W per Q1 sama dengan Q1 min Q2 per Q1 sama dengan 1 min Q2 per Q1. Atau bisa juga Pi sama dengan 1 min T2 per T1. Semakin tinggi nilai Kp, maka mesin pendingin tersebut akan semakin baik. Misalnya, pada kulkas dan pendingin ruangan memiliki koefisiensi daya guna sebesar 2 hingga 6. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai termodinamika 2. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.